pemerintah Provinsi Jawa Barat ini lagi dan lagi ini kayak apa ya, programnya itu banyak yang dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Uangnya, anggarannya dari mana? Uangnya dari mana? Ini aja deh diambil dari ini dulu. Ini deh diambil dari dulu. Kok makin kesini tuh makin kayak gitu gitu. Jadi tidak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk, tidak. Pasti berangkat dari masalah, ya kan? Kita tidak mungkin berlaku adil bijaksana ke orang lain tanpa memiliki nilai dasar kasih sayang. Assalamualaikum warga, apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, jumpa kembali nih sama kita Simpo Mecika, tukang merepet bagaikan trompet. Kali ini tuh Empo ingin mengajak kalian semua untuk membahas terkait acara Milangkala Tatar Sunda yang telah dilakukan atau telah digelar oleh Pemprov Jabar, yaitu oleh Pak Deddy Mulyadi beserta jajaran-jajarannya. Nah, dalam acara tersebut juga tidak hanya Pak Deddy Mulyadi yang hadir, tapi ada Bapak Erwan selaku Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Pak Herman, dan tentunya juga ada para bupati-bupati 5 daerah yang dilalui acara tersebut. Tapi warga, ya acaranya sih berjalan lancar, alhamdulillah, dan banyak sekali warga masyarakat Jawa Barat yang merasa terhibur dengan adanya acara tersebut. Dan ada juga warga Jawa Barat yang selalu berpikir, oh iya ya, ternyata dengan adanya acara Milangkala Tatar Sunda ini tuh kita bisa teringat kembali dengan adat istiadat Sunda, tradisi-tradisi, budaya-budaya Sunda itu seperti apa. Begitu ya, sejarah-sejarah tentang budaya Sunda itu seperti apa. Jadi kita itu kembali lagi berasa ada di zaman dahulu kala, mengingat, mengenang akan sejarah Sunda. Tapi jangan salah warga, ya acaranya berjalan lancar, tapi ada aja gitu yang kagak berjalan lancar, yaitu mereka-mereka orang-orang atau oknum-oknum yang tidak menyukai dengan kegiatan tersebut. Ya karena bukan apa-apa sih ya. Kalau Empo lihat sih secara keseluruhan kenapa nih oknum kagak menyukai dengan kegiatan tersebut, ya inti poin utamanya itu ya tentang Pak Deddy Mulyadinya. Lebih ke personal pribadi sebenarnya ya kan. Saya bukan apa-apa. Setiap Deddy Mulyadi mengambil kebijakan, membuat program, membuat acara, orang ini tuh selalu aja terdepan untuk mengkritik. Katanya mengkritik warga, tapi entahlah tergantung lagi kepada kita dalam menilai apakah memang benar kritik atau hanya sekedar nyinyir dan julid saja begitu. Nah, sebelum kita mengetahui orang tersebutnya itu siapa sih, kita cek dulu lah ya. Ini ada dari salah satu akun media yang telah, media sosial begitu kan ya, yang telah meng-up terkait pemberitaan tersebut ini. Ini dia, yuk cut. Anggota DPRD Jawa Barat Komisi 5, Maulana Yusuf Erwinsyah, diduga menyampaikan kritik terhadap Kang Deddy Mulyadi terkait penyelenggaraan acara Milangkala Tatar Sunda yang digelar di 5 kota di Jawa Barat. Ia menilai bahwa terdapat kesan Kang Deddy Mulyadi ingin diperlakukan layaknya seorang raja, bahkan disebut ingin menjadi Raja Sunda meski masih malu-malu. Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut. Namun, di sisi lain, sejumlah budayawan dan sejarawan justru memberikan pandangan positif terhadap acara tersebut. Mereka menilai Milangkala Tatar Sunda merupakan upaya penting dalam menghidupkan kembali sejarah serta memperkuat identitas budaya Sunda di tengah masyarakat modern. Nah, ini Empo ambil dari akunnya Sundaland Media ya kan. Alhamdulillah tuh kan dari para pakar budayawan, sejarawan justru menyambut baik, bahkan senang dengan adanya kegiatan tersebut ini. Betul sekali ya, dengan adanya kegiatan ini tuh kita itu kembali mengingatkan, memberitahu kepada generasi-generasi yang akan datang, bahkan yang saat ini yang mungkin sudah lupa akan tradisi dan budaya Sunda dan sejarah Sunda itu seperti apa, karena sudah banyaknya masuk gebrak-gebrakan era-era modern begitu ya kan. Bagus ini kalau Empo sih ya suka gitu ya kan dengan adanya kegiatan Milangkala
Tatar Sunda ini. Nah, ini dia ya warga, mungkin yang masih penasaran, emang seperti apa sih si Bang Maul ini berbicaranya begitu kan. Mengkritik sih boleh, tapi kok ini di akhir-akhir kok kayak ada bumbu-bumbu kejulitawatian ya. Ini Empo ambil dari akun media Anta Irpus ya, dari akun media sosial Anta Irpus _5, di mana dia sendiri meng-up kembali terkait percakapan si Bang Maul ini dengan salah satu akun media massa begitu. Ini dia yuk cus. Kan lucu aja judulnya Hari Milangkala Tatar Sunda Kang gitu ya. Terus kemudian secara sandaran sejarahnya adalah penobatan raja. Terus kemudian juga pada prakteknya adalah mengkirabkan atau mengkelilingkan mahkota binokasi gitu. Jadi apa ya ini ada ketidakcocokan gitu, ada ketidakrelevan antara landasan sejarah gitu. Terus kemudian apalagi dihubungkan dengan tadi itu program kegiatan perencanaan dengan praktiknya gitu, pelaksanaannya. Jadi ayolah gitu. Ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini lagi dan lagi ini kayak apa ya, programnya itu banyak yang dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Uangnya, anggarannya dari mana? Uangnya dari mana? Ini aja deh diambil dari ini dulu. Ini deh diambil dari dulu. Kok makin kesini tuh makin kayak gitu. Jadi termasuk ini Hari Milangkala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan, mungkin seperti itu mungkin. Makanya saya lihat ini acara Hari Milangkala Tatar Sunda ini ya terlihat ya terlalu dipaksakan. Buat lu Bang Maul, orang lu kagak diajak diskusi kali. Di sini si Bang Maul ini berkata, katanya gitu kan, tidak ada kecocokan dengan judul antara Milangkala Tatar Sunda kok yang diarak-arak, yang dikeliling-kelilingi terkait mahkota binokasi. Sabar warga, tenang, lu jangan dulu emosi. Ntar gua kasih pemahaman juga terkait tentang binokasi itu apa artinya, yang menurut beliau ini tuh tidak ada kecocokan dengan judul Milangkala Tatar Sunda. Kata yang di situ tuh di dalamnya tuh penobatan raja. Katanya malahan dia juga ngomong, katanya kalau pada Mulyadi itu secara malu-malu sebenarnya pengen dianggap sebagai raja kali, katanya biar diagung-agungkan, biar diarak-arakan. Bang Maul dengerin ya, kagak ngapa-ngapa gua mah pada Mulyadi dibilang raja juga atau seperti raja selagi raja tersebut itu memang selagi raja tersebut itu tuh mementingkan kepentingan masyarakatnya, peduli kepada rakyat kecilnya, kagak ngapa-ngapa. Daripada jadi raja di kursi dewekan doang, ya kan, buat apa? Nggak apa-apa disebut raja selagi kebijakan-kebijakannya, selagi kinerjanya itu terlihat nyata dan menguntungkan masyarakat banyak tentunya. Dan di sini juga tenang, nanti juga gua kasih paham lagi warga ya. Tahan dulu pokoknya mah terkait masalah katanya apa itu tadi, dikit-dikit kalau ada program tuh langsung kerjakan, dikit-dikit ayu, katanya gitu kan. Jadi makin kesini makin gitu, makin kesini makin gitunya makin gimana Pak? Jelasin apa? Jangan coba makin kesini makin gitu, makin kesana makin kesana, begitu. Jelaskan makin kesini makin gitunya makin seperti apa? Makin kesini makin gitu, makin keren, makin jabar, makin istimewa, begitu. Mantep ya kan Pak ya, mantep. Malu-malu. Nih, kedua, Empo akan kasih dulu pemahaman terkait masalah sejarah Mustika Binokasi yang dia bilang katanya kagak ada kecocokan dengan acara yang disebut Milangkala Tatar Sunda, yang di sana tuh isinya tuh sebenarnya penobatan raja, katanya begitu. Ini dia yuk cus. Nilai ideologi filosofi Sunda ini kita temukan dari mahkota, yakni dari nama. Mahkota Kemaharajaan Sunda diberi nama mahkota Binokasi Sang Yang Pakai, dari kasih sayang melahirkan nilai
Tuh dengerin Bang Maul. Dari kasih sayang melahirkan nilai toleransi, dari kasih sayang melahirkan nilai musyawarah untuk mencapai kemufakatan, dari kasih sayang juga melahirkan nilai keadilan dan kebijaksanaan. Kita tidak mungkin berlaku adil bijaksana ke orang lain tanpa memiliki nilai dasar kasih sayang. Budaya kita itu budaya luhur, itu budaya Nusantara yang tentu budaya Sunda dan di downgrade oleh penjajah itu, diturunkan nilainya. Sehingga kebudayaan hari ini lebih kepada bersifat atraktif, tontonan, padahal budaya bukan tontonan, tuntunan. Saya akan mencoba mengutip dari Uga Prabu Siliwangi. Ya, Uga ini menyatakan, engke bakal ngadeg pajajaran anyar, tapi lain pajajaran kiwari, pajajaran anu ngadeg na kubahna zaman, anu dikawitan ngokoreh tutunggu jeung kalakai. Mantap. Tuh itu Bang Maul, ya kan? Tidak ada kecocokan dengan judul katanya. Tapi harusnya Bang Maul itu melihatnya itu secara dengan kasih sayang, baru bisa memaknai arti dari Milangkala Tatar Sunda bersama apa itu namanya? Mahkota Binokasi, ya kan? Kalau melihat sudut pandangnya dari keburukan, dari kebencian, kedengkian mah iyalah kagak nyambung, apa-apa nggak bakal bisa nyambung, ya kan? Kalau kita melihatnya dari segi kasih sayang, segi positif, begitu kan, pasti akan terlihat berkesinambung begitu. Nanti juga ada salah satu komentar dari yang namanya ilmu berjalan. Ah bohong kali, kasih sayang pada saudara terlebih dahulu bos katanya. Lu mah ya, makanya lu punya ilmu jangan disuruh berjalan wae itu ilmu. Jadinya kagak nempel-nempel di kepala lu, di otak lu. Dikasih tahu, dikasih penjelasan, malah nyautin ah bohong kali. Giran kagak dikasih penjelasan, kagak dikasih tahu, dikatain yang lain-lain. Alah serba salah nih mah orang kayak begini mah. Makanya ilmu itu lu resapi, lu tanam nih di pikiran lu dan juga di hati lu, bukan disuruh berjalan tuh ilmunya. Jadinya kayak begitu, kagak nempel-nempel. Lu punya ilmu juga. Gemas gua pengen gua totos. Nah itu ya kan Bang Maul, mudah-mudahan lebih mengerti lah ya terkait penjelasan dari masalah mahkota binokasi begitu kan, dengan dengan acara Milangkala Tatar Sunda, ya kan? Itu tuh lu mah ngelihatnya sih penobatan mulu, kepemimpinan mulu yang lu lihat gitu kan, terkait apa-apa tuh dinilainya. Aduh ampun aing mah. Nah, di sini juga ya Empo ingin memberikan pemahaman juga nih gitu kan kepada si Bapak Maul, Bang Maul begitu kan, terkait katanya Pemprov sekarang mah dikit-dikit program tuh yuk ayo jalan yuk ayo jalan yuk katanya begitu kan. Kalau kata kita mah gerada geruduk gerasak gerusuk gitu, apa-apa langsung hayu begitu. Nah ini dia penjelasan dari sekdanya langsung, dari sekda Pemprov Jabar terkait yang agak disentil nih oleh si Bang Maul, masalah program-program yang dikit-dikit langsung berjalan gitu loh. Emang lu ngetem lulu di kursi, dasar. Ini dia, ayo cus. Jadi tidak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk, tidak, pasti berangkat dari masalah, ya kan? Misalnya yang tadi Pak Dedi ya. Itu kan masalah ya. Terus harusnya kata teman-teman seperti apa kalau ada keluhan masyarakat itu? Contoh yang terakhir ya, yang terakhir nih, yang terkini dan ini luar biasa ya. Pak Gubernur sore nelpon Mas Ida, itu ada keluhan dari masyarakat. Ternyata masyarakat yang mau bayar pajak ya harus ada biaya sampai 700.000 ya, yang ini ada oknum ya, mungkin yang nembak itu sampai 700.000 ya. Gimana Pak Sekda ini, bisa nggak pengurusan PKB tanpa KTP ya kan? Emang langsung itu Pak Gubernur langsung membuat surat edaran? Ya tidak, kami lakukan koordinasi dengan Polda ya kan. Samsat kan tidak berdiri sendiri, ada Bapenda, ada Polda di dalamnya. Kami koordinasi dengan Pak Direktur, ya, Kepala Bapenda koordinasi dengan di level middle-nya, dan kemudian
puncaknya kami laporkan ke Pak Gubernur tentu koordinasi dengan jajaran Polda juga, ya kan? Dan paginya firm sudah, ya dari sisi regulasi oke, ya dari sisi administrasi oke, siapkan surat edaran dan tidak pakai lama, ya hitungan jam bahkan menit surat edaran selesai, karena sebelumnya surat edaran sudah mulai kami rumuskan kan, sehingga pada saat Pak Gubernur menyampaikan oke. Itulah ya salah satu contoh kan, kalau kata si Bang Maul kan makin kesini makin begitu katanya terkait masalah Pemprov Jawa Barat ini tuh. Jadi kalau setiap ada program itu, yuk hayu jalankan, yuk hayu jalankan gitu. Nah ini mau kasih contoh nih ya Bang Maul nih, kasih contoh walaupun mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan terkait masalah kegiatan yang kemarin-kemarin itu Milangkala Tatar Sunda, tapi ini mah hanya sebagai contoh di mana program atau kebijakan yang diambil oleh KDM yang serba hayu dan hayu langsung terjadi tuh. Contohnya seperti ini. Jadi semua program yang diambil atau yang dikeluarkan atau yang dijalankan oleh Pak Deddy Mulyadi ini tuh sudah dikoordinasikan dengan berbagai macam pihak, sudah dirumuskan begitu, ya kan? Nah begitu juga yang dimaksud dengan si Bang Maul ini kan, anggaran untuk acara kegiatan Milangkala Tatar Sunda katanya makin kesini makin kesana begitu kan. Kenapa lu kagak diajak berkoordinasi? Abisnya kalau ngajak lu berkoordinasi Pak Bang, lama kelamaan, nanti rapat di hotel inilah, rapat di hotel itulah, konsumsi inilah, konsumsi itu, kelamaan. Mendingan kayak begitu langsung hanya melalui media sosial, hanya melalui apa namanya, alat komunikasi. Pak tolong nih kita adain ada acara ini, program ini begini dananya dari mana, pakai dulu yang ini, istilah kata begitu kan. Itu pasti sudah ada rumusannya di kepalanya Pak Deddy Mulyadi beserta jajaran-jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah di sini satu lagi deh sebelum info tutup ya pembahasan kita pada hari ini terkait masalah katanya pengen malu-malu, dia mah pengen dianggap jadi raja, pengen diagung-agungkan, pengen diarak-arak. Kagak usah Bapak Aing mah, kagak usah kayak begitu ya kan. Nih empok kasih paham nih buat si Bang Maul ya kan. Tanpa adanya arak-arakan tersebut juga kita lihat nih ya, dari masyarakat yang memang benar-benar menyayangi Pak Deddy Mulyadi, yang tulus menyayangi Pak Deddy Mulyadi, berela-relaan hujan-hujanan dia nih. Ini dia yuk cus. Nah itu Bang Maul ya kan, raja kita sedang diagung-agungkan. Diagung-agungkan oleh masyarakat yang memang benar-benar menyayanginya. Tuh lihat Bang Maul, masa kagak kelihatan dari wajah-wajah mereka itu penuh dengan ketulusan menyayangi seorang Pak Deddy Mulyadi yang lu bilang malu-malu yang pengen jadi raja. Kagak apa-apa jadi raja juga. Ya bagi kita mah nggak apa-apa. Toh dia juga kalaupun jadi raja, dia mah raja yang adil menurut gua, ya kan? Yang selalu mementingkan, mengedepankan masyarakat banyak. Tuh Bang Maul, ya kan? Udah dijawab semua ya terkait masalah telewicaranya begitu. Oke wargalah ya, mungkin dari info ini cukup sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah mampir ke akun YouTube Info. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan. Di sini Info masih mencoba belajar dan belajar lagi dalam penyampaian materi, dalam mencari materi yang menarik, dalam pembahasannya, dalam memberikan tanggapannya. Terima kasih banyak ya, Info masih dalam tahap belajar. Pokoknya terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung dan mensupport Info sejauh ini. Oke, sehat-sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.